KPK, korupsi lahan rumah DP 0 rupiah rugikan negara 152,5 miliar rupiah. KPK untuk memanggil semua pihak yang terlibat atau diduga mengetahui terkait dengan kasus korupsi pengadaan lahan di Munjul yang merugikan negara sebesar 150 miliar. Saya yakin bahwa seluruh informasi data ini akan kami dalami sehingga proses penanganan perkara ini tentu akan lebih bisa dikembangkan lebih lanjut. Ini justru memberi kesempatan kepada kelompok menengah ke atas. Lalu bagaimana program pemenuhan bagi hunian bagi MBR tersebut ke depan? Sejarahnya harus dipanggil agar kasus ini bisa terkuak. Ini langkah yang harus dilakukan. Nah, kita harus mendalami. Ya tentu tidak masuk akal. Ini menjadi tidak manusiawi, tidak menyentuh dengan masyarakat Jakarta, dan itu adalah keputusan gubernur sepihak. KPK saat ini sedang melakukan kegiatan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan mantan Direktur Utama atau Dirut Perusahaan Umum Daerah atau Perumda Pembangunan Saranajaya, Yory Cornelis Pinantoan atau YRC, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan lahan untuk pembangunan rumah DP 0% di Cipayung, Jakarta Timur. Selain Yory, KPK juga menjerat Direktur PT Adonara Propetindo Tommy Adria, Wakil Direktur PT Adonara Propetindo Anjar Runtuwene, dan juga mantan PT Adonara Propetindo sebagai tersangka korporasi. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menyebut, perbuatan yang dilakukan para tersangka disinyalir merugikan keuangan negara sebesar 152,5 miliar. KPK menduga perbuatan para tersangka tersebut diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara setidak-tidaknya sebesar sejumlah 152,5 miliar rupiah. Begitulah kata dalam jumpa pers di gedung KPK Kuningan, Jakarta Selatan pada Kamis. Dia menjelaskan kasus ini bermula saat adanya kesepakatan penandatanganan pengikatan akta perjanjian jual beli di hadapan notaris yang berlangsung di kantor Perumda Saranajaya. Kesepakatan dilakukan oleh Yory dan Anjar Runtuwene. Pada saat itu juga dilakukan pembayaran sebesar 50% atau sekitar sejumlah 108,9 miliar rupiah ke rekening Bank DKI Jakarta milik Anjar Runtuwene. Selang beberapa waktu kemudian atas perintah Yory, dilakukan pembayaran oleh Perumda Saranajaya kepada Anjar Runtuwene sejumlah 43,5 miliar rupiah. Dalam pelaksanaan pengadaan tanah ini juga dilakukan secara melawan hukum, yakni tidak adanya kajian kelayakan terhadap objek tanah, tidak dilakukannya kajian operasial, dan tanpa dukungan kelengkapan persyaratan sesuai dengan peraturan terkait. Beberapa proses dan tahapan pengadaan tanah juga diduga kuat dilakukan tanpa sesuai SOP serta adanya dokumen yang disusun secara backdate. Kemudian adanya kesepakatan harga awal antara pihak AR atau Anjar Runtuwene dan PDPSJ atau Saranajaya sebelum proses negosiasi dilakukan. Begitulah ungkap Gufron. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Cungko pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHAP.